Pembayaran pajak merupakan salah satu elemen penting untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Lantas, bagaimana kalau misalkan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak salah? Nah, di Bola Sima Bijak episode ketiga kali ini, bersama saya Chris, kita akan membahas sedikit tentang pemindah bukuan atau IPBK, yaitu pemindah bukuan elektronik yang dilakukan melalui aplikasi IPBK yang nantinya menjadi salah satu solusi dari permasalahan tadi. Yuk, check it out. Halo kawan pajak, selamat bergabung di Bola Sima Bijak, bicara pajak episode ketiga pada kali ini. Dan seperti episode sebelumnya, kita akan menghadirkan narasumber yang hebat. Dan bersama saya saat ini sudah bergabung juga narasumber yang sebelumnya ya, Kakak Melana Veronica, pastinya kawan pajak di rumah sudah tidak asing lagi. Selamat bergabung Kakak Lana di Bola Sima Bijak kali ini juga. Gimana nih kabarnya, apakah sehat-sehat nih Kak Lana? Ya, syukurlah Kakak Kris, sehat. Halo kawan pajak, kita bertemu lagi ya di episode Bola Sima Bijak yang ketiga kali ini. Kan sudah rindu ya kawan pajak ya? Nah, tadi saksikan. Untuk yang ketiga, saksikan dengan seksama. Baik kawan pajak dan Kakak Lana, kita akan ngobrol sedikit banyak tentang IPBK. Dan sebelum ke aplikasi IPBK-nya, kita akan mungkin kawan pajak di rumah ya banyak yang belum tahu nih. Pemindah bukuan itu apa dan sebenarnya ini tuh produk apa sih Kak Lana? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, jadi sebenarnya yang akan kita bahas hari ini adalah IPBK ya, yang elektronik. Tapi sebelumnya kita kupas dulu sedikit tentang pemindah bukuan yang sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya sudah diatur di aturan yang lama, cukup lama, yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan 242 tahun 2014. Ada tuh di pasal 1 angka 28. Kalau di situ disebutkan definisi pemindah bukuan itu adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dipindah bukukan ke penerimaan pajak yang sesuai. Jadi maksudnya Kakak Kris, kalau misalnya kita tuh yang namanya manusia ya, kali-kali ada melakukan kesalahan setor, itu nggak perlu terlalu khawatir. Karena kesalahan pembayaran pajak masih bisa dibetulkan ke pembayaran yang benar dengan cara mengajukan permohonan pemindah bukuan ini. Seperti itu Kakak Kris. Oh jadi begitu ya Kak Lana ya dan kawan pajak di rumah tahu bahwa pemindah bukuan itu awalnya adalah membenarkan pembayaran pajak yang salah dan kawan pajak di rumah nanti bisa membenarkan itu ke jenis pajak atau pembayaran yang seharusnya dibayarkan seperti itu. Oke, untuk Kak Lana atas permohonannya sendiri nih selama ini sebelum kita ke IPBK ya, itu permohonan pemindah bukuan itu gimana cara memohonnya? Cara memohonnya? Baik. Iya, tentu saja mengajukan permohonan ke kantor pajak di mana tempat pembayaran tersebut diadministrasikan. Nah, tapi cara mengajukannya kayak gimana? Silahkan ke loket TPT atau mengirimkan permohonan pemindah bukuan tersebut melalui pos ataupun jasa pengiriman atau ekspedisi tercatat ke kantor pelayanan pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Jadi, bisalah kalau kawan pajak berhalangan datang ke kantor pajak tersebut, boleh kirim pos atau ekspedisi. Seperti itu Kakak Kris. Oke, baik Kak Lana ya dan kawan pajak di rumah, kita tahu bahwa permohonan pemindah bukuan selama ini hanya bisa diajukan melalui dua metode. Yang pertama adalah datang langsung dan dimohonkan secara langsung di loket tempat pelayanan terpadu di kantor pajak tempat pembayaran itu diadministrasikan. Yang kedua adalah melalui pos atau pengiriman ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak nggak bisa datang langsung, bisa dikirimkan tentunya juga ke alamat kantor pajak di mana pembayaran ini diadministrasikan. Oke, Kalana, kalau misalkan tadi di EPBK itu sebenarnya apa sih? Nah, berarti kita sudah ke IPBK. Seperti yang tadi sudah disebut kawan pajak ya, pemindah bukuan elektronik. Jadi ini merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan kawan pajak secara elektronik. Itu ada pada laman web pajak.go.id. Ini jadi alternatif nih bagi kawan pajak untuk menyampaikan surat permohonan pemindah bukuan. Jadi karena ini online, para kawan pajak bisa sampaikan permohonannya kapan saja dan dari mana saja melalui website resmi DJP ini. Tanpa mesti lagi datang ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan seperti yang tadi kita sebut. Karena sudah elektronik kawan pajak ya. Seperti itu Kakak Kris.
Oke, jadi itu kawan pajak ya, apa itu IPBK dan jadi alternatif permohonan penyampaian permohonan pemindah bukuan yang awalnya tadi hanya datang langsung dan pos, sekarang tanpa datang lagi kantor pajak, tanpa lagi mengirimkan surat, langsung dari laman DJP online, kawan pajak bisa mengajukan atau bermohon pemindah bukuan. Baik Kak Lana, untuk pemindah bukuan yang ini ya dari IPBK ini apakah sama seperti pemindah bukuan yang konvensional yang semua kesalahan pembayaran pajak itu bisa dipindah bukukan atau memang ada kriteria tertentu nih untuk IPBK itu sendiri? IPBK ya, ini kan memang masih layanan baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita lihat memang masih dalam tahap pengembangan. Nah, artinya ruang lingkup IPBK saat-saat ini masih terbatas, masih dibatasi pada 3 hal yang bisa diajukan. Misalnya, yang pertama karena pemindah bukuan itu karena kesalahan pengisian formulir SSP atau kode billing lah ya, yang ataupun saat pembayaran seperti kesalahan jenis pajak, kesalahan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak. Yang kedua itu pemindah bukuan dalam rangka pemecahan SSP atau kode billing tadi nilainya ya, namun pada NPWP yang sama. Yang ketiga pemindah bukuan untuk semua jenis pajak tapi tidak termasuk untuk utang pajak atau tunggakan pajak. Jadi baru 3 hal itu. Jadi memang belum diakomodir semuanya ya kawan pajak ya, karena kan masih terbatas pada SSP yang dimiliki oleh kawan pajak yang bermohon. Artinya belum bisa tuh pindah NPWP. Jadi kalau tadinya salah di NPWP itu belum bisa melalui IPBK saat ini. Ya kita harapkan kedepannya akan berkembang. Jadi kawan pajak untuk seluruh jenis pemindah bukuan, seluruh kasus bisa diakomodir dengan IPBK biar lebih mudah bagi kawan pajak. Jadi kalau misalnya nih kawan pajak ingin melakukan pemindah bukuan, tapi di luar dari 3 hal tadi, artinya tidak diakomodir dalam layanan IPBK, silahkan tetap kita layani dengan cara kawan pajak mengajukan permohonannya ke loket TPT ataupun kirim pos dan jasa ekspedisi seperti tadi yang kita sudah sampaikan. Kayak gitu Kak Kris. Jadi tetap masih ada jalan. Baik, jadi begitu ya kawan pajak ya. Apa saja ruang lingkup proses pemindah bukuan yang bisa diajukan melalui IPBK, dan kalau misalkan kawan pajak tetap ingin memindah bukukan setorannya yang mungkin keliru atau salah itu ke lawan transaksi ya, ke NPWP yang lain, itu tetap bisa bermohon pemindah bukuan secara konvensional dari permohonan yang diajukan langsung ke TPT atau ke melewati pos yang tercatat begitu ya. Oke, Kalana, mungkin tadi kita sudah mendengar bahwa IPBK itu dilakukan secara online. Nah, itu sebenarnya di mana dan bagaimana mekanismenya penggunaan IPBK ini, Kak Lana? Nah, jadi kalau kawan pajak ingin mengajukan IPBK, ada 2 hal yang harus dipenuhi. Karena kan ini diajukannya di laman DJP online.pajak.go.id ya Kakak Kris. Ya. Yang harus dipenuhi yang pertama adalah punya EVIN. Yang belum punya silakan ajukan aktivasi EVIN. Kenapa? Karena EVIN ini dibutuhkan untuk membuat akun di djponline.pajak.go.id. Yang kedua, harus registrasi dulu sertifikat elektronik untuk NPWP-nya karena nanti ini berfungsi atau akan digunakan pada saat mengajukan permohonan IPBK tersebut di djponline.pajak.go.id, Kakak Kris. Oke, baik. Jadi kawan pajak di sini kalau misalkan sudah memiliki akun DJP online, itu pasti otomatis EV-nya sudah ada, jadi tidak perlu diaktifasi kembali. Kecuali kalau misalkan kawan pajak lupa passwordnya, nanti bisa di-reset dan itu menggunakan EVIN. Nah, tapi kalau misalkan untuk sertifikat elektroniknya nih, Kak Lana, kan kawan pajak banyak yang belum memiliki nih. Gimana cara penerbitan sertifikat elektronik tersebut nih, Kak Lana? Nah memang sih sertifikat elektronik itu termasuk hal yang penting dan juga cukup baru ya bagi kita. Belum semua familiar, mungkin belum semua juga yang memiliki kayak gitu. Kalau wajib pajak yang sudah ber-NPWP cukup lama, EVIN ya dan DJP online itu udah biasa lah ya. Nah permintaan sertifikat elektronik itu dapat diajukan dengan mengisi dan menandatangani serta menyampaikan formulirnya oleh salah satu pengurus WP Badan yang sudah ditunjuk ya pengurusnya. Nah, atau pimpinan cabang WP Badan tersebut. Nah, tapi apa sih yang harus dilampirkan? Nah, jadi yang harus dilampirkan kalau kawan pajak ingin bermohon sertifikat elektronik adalah fotokopi KTP dan NPWP.
juga dokumen pendirian, yaitu akte pendirian atau perubahan kalau WP Badan, atau surat keterangan penunjukan kepala cabang dari kantor pusat. Sedangkan kalau kawan pajak bermohonnya secara online, yaitu online maksudnya email KPP atau layanan WA KPP, ditambahkan lagi dokumen tambahan yang dikirim online, yaitu formulir tambahan permintaan sertifikat elektronik dan juga foto selfie sambil pegang KTP dan NPWP-nya. Nah, tapi kalau misalnya WP-nya adalah yang bermohon adalah WPOP atau orang pribadi, itu cukup dengan fotokopi KTP dan NPWP. Karena kan orang pribadi tidak ada akte pendirian, seperti itu ya Kakak Kris. Nah, itu syaratnya sama kok kalau misalnya kawan pajak bermohon e-fin, sama aja syarat yang disiapkan kalau untuk OP seperti itu. Oke, jadi itu dia ya persyaratan untuk permohonan penerbitan sertifikat elektronik ya Kak Lana dan aktivasi e-fin. Jadi kawan pajak nanti kalau misalkan belum diaktifasi silakan dimohonkan secara langsung bisa, dan atau misalkan melalui online yaitu layanan WhatsApp kami di nomor 0811 461 809. Bisa jadi nanti chat aja di WA nomor tersebut, layanan permohonan KPP Pratama Maros. Dan mungkin ini kawan pajak bertanya-tanya nih Kalana, kita udah punya akun DJP online, udah ada sertifikat elektroniknya. Nah itu selanjutnya apa yang harus kita lakukan nih? Nah, apa yang harus kita lakukan kalau mau ajukan IPBK? Seperti itu ya Kakak Kris ya? Ya, tentu sekali. saja login dulu. Baik. Gitu. Kita login dulu. Kalau belum punya akun, dalam artian belum login, aktivasi dulu akun djponline.pajak.go.id-nya. Registrasi dulu ya Kalana registrasi ya. dulu. Baik. Kalau sudah login, registrasi login. Langsung aja nanti cut. Ini login, ini proses login. Enggak, iya isikan NPWP. Ya, ini proses login. Oke dulu, kan masukin NPWP sama password. Oke. Nah, jadi login dulu di mulai lagi dah. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi kawan pajak harus login dulu di website djponline.pajak.go.id. Isikan NPWP-nya, passwordnya, dan captcha-nya, kemudian login. Nah setelah itu kalau misalnya kawan pajak lihat nih belum ada fitur layanan IPBK, silakan diaktifkan. Aktivasi fiturnya di profil. Nanti centang tuh layanan IPBK, nanti akan muncul setelah kita aktivasi fitur layanan IPBK. Setelah bisa diaktifasi dan sudah muncul, silakan pilih layanannya itu IPBK-nya. Baru kita mulai ajukan deh IPBK-nya. Seperti itu Kakak Kris. Jadi kita dan kawan pajak di rumah ya, di DJP online-nya itu harus dibuka dulu fitur aplikasi IPBK-nya. Di profile ya, diaktifasi fitur layanan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Lana. Nah kalau misalkan sudah ada fiturnya nih Kak Lana, sudah terbuka, sudah ada, kita sudah klik itu aplikasi IPBK, nah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi kalau kawan pajak ingin mengakses aplikasi IPBK ini atau ingin menggunakan layanannya, ya udah nanti tinggal klik tuh tombol IPBK yang di DJP Online tadi yang sudah diaktifasi fiturnya. Di situ kawan pajak akan menemukan tuh 4 menu utama. Nah, tapi kawan pajak saya lihat lagi ya contekannya. Gitu. Baik, nah, ada 4 tuh, dashboard, permohonan, monitoring dan konfirmasi. Kalau dashboard di situ kawan pajak akan melihat daftar permohonan yang pernah kawan pajak ajukan, yang disetujui ataupun tidak disetujui, juga ada profil. Sedangkan permohonan kawan pajak akan melihat tuh formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Di situ kawan pajak lihat dan isi atau ajukan di situ permohonannya. Monitoring untuk memantau tindak lanjut permohonan yang sudah kawan pajak ajukan. Sedangkan konfirmasi akan menampilkan detail permohonan pemindah bukuan kawan pajak. Nah, kalau kawan pajak sudah pernah mengajukan IPBK atau layanan pemindah bukuan elektronik ini, lihat aja nanti di menu dashboard. Ada tuh daftarnya. Sedangkan di sisi kanannya akan ada 4 tombol aksi. Tombol aksinya apa saja? Itu ada lihat BPS. Di situ kawan pajak bisa lihat tuh nomor bukti penerimaan surat atas permohonan yang kawan pajak ajukan. Ada tombol aksi cetak permohonan. Jadi kawan pajak bisa tuh download dan cetak permohonan yang sudah kawan pajak ajukan atau sudah kawan pajak rekam. Ringkasan hasil untuk melihat hasil pemindah bukuan kawan pajak secara singkat, dan juga untuk mencetak produk hukum itu ada tombolnya. Di situ kawan pajak silahkan download bukti pemindah bukuan ataupun mungkin surat penolakan dan silahkan dicetak. Seperti itu overview singkat dari menu-menu atau layanan IPBK yang sudah
baru saja di-launching oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kakak Kris. Oke, baik. Jadi kawan pajak begitu ya, overview singkat tentang menu aplikasi IPBK yang tadi sudah dijelaskan Kak Lana. Dan oh ya, mungkin kalau misalkan kawan pajak nanti ingin mencoba secara langsung ya, bermohon melalui aplikasi IPBK ini, kami sudah memberikan panduannya dan tutorialnya yang nanti kawan pajak bisa download di link yang sudah kami taruh di link deskripsi di bawah ya. Jadi kawan pajak nanti silahkan dibuka saja, di-download tutorialnya tata cara permohonan pemindah bukuan melalui aplikasi IPBK ini. Oke, dan Kak Lana mungkin ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita sudah tahu ya apa itu IPBK, pemindah bukuan itu seperti apa, menu IPBK itu seperti apa, dan link tutorial permohonan melalui IPBK ada di deskripsi juga. Jadi ini mungkin kawan pajak masih bertanya-tanya gimana di permohonannya di IPBK itu apakah harus ada yang diunggah seperti lampiran-lampiran seperti itu atau bagaimana nih Kak Lana? Lampiran ya, kan selama ini kalau kita ajukan pemindah bukuan di loket TPT atau yang seperti cara-cara seperti biasa pasti ada lampiran, gitu kan? Ada minimal bukti pembayaran pajaknya yang mau dipindah bukukan. Sedangkan kalau di layanan IPBK ini sampai saat ini memang belum ada menu untuk mengupload atau mengunggah dokumen pendukung seperti itu, bukti bayar dan sebagainya. Jadi memang yang saat ini dilakukan oleh kawan pajak yang ingin mengajukan adalah hanya merekam atau menginput NTPN pada bukti setoran yang ingin dipindah bukukan oleh kawan pajak. Jadi belum ada menu upload. Nanti kita lihat lagi karena ini seperti yang sudah kita sampaikan di awal, masih dalam tahap pengembangan. Kita lihat dulu kondisinya ya, kan ini juga masih terbatas ya jenis-jenis pemindah bukuan yang bisa kita ajukan lewat IPBK. Nanti akan berkembang seperti apa, kawan pajak lihat dan nikmati seperti itu. Tapi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak mengajukan IPBK nggak usah kaget ya, karena mungkin dan masih dimungkinkan untuk petugas pajak mungkin meminta, mungkin dihubungi lewat telepon atau di chat WA, meminta tambahan dokumen pendukung dalam proses meneliti permohonan kawan pajak. Jadi kalau untuk mempermudah, memperlancar biar kawan pajak cepat diselesaikan permohonannya, ya silahkan dikirimkan mungkin yang dibutuhkan untuk mempercepat proses itu. Jadi mungkin kalau ada dokumen pendukung tambahan, kawan pajak dihubungi, minta dikirim mungkin lewat layanan online kantor pajaknya, silahkan dipenuhi ya biar selesai semuanya cepat seperti itu. Dan kan itu mungkin memudahkan kantor pajak yang dimohonkan itu untuk menyetujuinya. Oh ternyata benar memang harus dipindah bukukan dan sudah sesuai. Seperti itu kurang lebihnya Kakak Kris. Oke, wah berarti mudah sekali ya Kak ya permohonan pemindah bukuan ini dari aplikasi IPBK, walaupun memang ruang lingkup untuk pemindah bukuannya permohonannya itu masih terbatas. Dan nanti pastinya Direktorat Jenderal Pajak akan terus mengembangkan aplikasi ini sehingga nanti memudahkan wajib pajak, kawan pajak di rumah bisa mengaksesnya dengan sangat mudah nantinya tanpa harus ke kantor pajak lagi. Seperti itu. Baik Kak Lana, tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah sampai di penghujung podcast Bola Sima Bijak pada episode kali ini. Dan banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan pada episode kali ini, di mana kita tahu tentang mekanisme dan gambaran umum apa itu pemindah bukuan, sampai dengan cara mengajukan permohonannya melalui aplikasi IPBK ini. Terima kasih juga kepada Kakak Melana yang sudah berkenan hadir dan menjelaskan ke kita semua tentang aplikasi IPBK ini. Dan tentunya kawan pajak di rumah yang sudah setia menyaksikan episode Bola Sima Bijak pada kali ini. Dan jangan lupa untuk kawan pajak tetap follow Instagram kami di @pajakmaros. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya nanti kawan pajak tetap mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan perpajakan lainnya. Dan tetap juga untuk kawan pajak di rumah untuk jaga kesehatan. Tetap sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Saya Kristanto. Dan saya Melana. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bola Sima Bijak episode berikutnya.